PPD Sidoarjo, yaitu Bincang Bincang Cantik dan Bermanfaat ala DWP UPT PPD Sidoarjo. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Ibu Eri Setiawati. Nah, Ibu Eri Setiawati ini sudah biasa dipanggil dengan Bucin. Sekarang kita akan mengetahui. Nah, jadi Bucin ini adalah salah satu purna dari UPT PPD Sidoarjo ini, dan beliau itu sekarang menjadi salah satu wanita yang menginspirasi di DWP UPT PPD Sidoarjo karena beliau sekarang mempunyai usaha. Setelah di masa purnanya beliau mempunyai usaha, yaitu Kupang Lontong Bucin. Sekarang kita perkenalkan dulu Bucin, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eri, mantan pegawai UPT PPD Sidoarjo yang telah purna di tahun 2024 ini. Dan sekarang Bu Eri mempunyai usaha Kupang Lontong Bucin. Oke. Dan di sebelah kanan Bucin ada rekan saya, yaitu Ibu Andri. Nah, beliau itu nanti yang akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, mewawancarai Bucin gitu ya, terkait dengan kupang lontongnya Bucin gitu ya. Oke, Bu Andri bisa dimulai aja. Terima kasih Mbak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Eri? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu ya. Ya, saat ini mau saya tanyakan ya Bu ya, awalnya itu gimana Bu ceritanya ketika purna kok Ibu memilih untuk membuka usaha lontong kupang Bucin? Baik, sebetulnya lontong kupang Bucin itu udah lama sih sebelum Ibu purna itu. Waktu itu masih KOPT-nya Ibu Enda. Teman-teman suka minta dibuatin waktu itu. Kan kebetulan rumah saya tuh memang area perkampungan penghasil kupang dan bahan-bahan lainnya itu. Jadi saatnya kita beli itu tinggal beli bahan-bahannya, bisa diolah sendiri. Mulai dari kupangnya, satenya, lontongnya, lentonya, kerupuknya sudah. Persisnya sudah siap semua. Kita tinggal memadukan aja. Nah, kebetulan waktu itu jarang buat, cuma sesekali karena Bu Enda nggak suka kupang. Nah, pada saat pergantian KOPT, Bapak Pembina Pak Heri itu suka kupang kebetulan. Jadi ya seperti Pak Indi sendiri sama teman-teman yang lain itu minta dibuatin kupang. Ya sudah, kita buat makan bareng ya. Nah, pada saat itu mau ada kunjungan sosialisasi dari badan pengurus dan wanita badan. Akhirnya Ibu Ketua DWP Sidoarjo mengusulkan Ibu supaya buat promosikan, mengangkat apa namanya khas Sidoarjo gitu. Ibu buat deh waktu itu. Nah, kebetulan pada saat sosialisasi Ibu Ketua Pusat nggak hadir, cuma dihadirin wakil-wakilnya, Kabit Ibu jajarannya. Terus coba kok enak, kok berkenan. Akhirnya setiap ada event-event dalam wanita, acara-acara wanita itu pesan. Akhirnya ya seperti ini akhirnya. Ini jadi besar kayak gini ya. Akhirnya jadi apa, lintas dinas ya, pesan ya, maksudnya nggak cuma Bapenda gitu ya Bu ya, ada dari dinas-dinas yang lain juga gitu ya, dari dinas koperasi, pengajian juga besar gitu ya. Alhamdulillah. Terus ini kenapa Bu lontong kupangnya kok dinamakan dengan lontong kupang Bucin gitu? Lontong kupang apa gitu? Kebetulan gini ya, Ibu itu suka manggil teman-teman yang Ibu anggap kayak anak, arti bahkan sekarang tuh kata-kata ya anak, soalnya udah masih muda-muda. Itu mesti
Cin gitu, bukan chef apa benda Cin gitulah. Terus akhirnya teman-teman balik panggil ibu akhirnya ya bucin gitu. Iya. Maka terus untuk biar orang tahu bahwa itu dagangan saya, dagangan Bu Erik, ya ibu Untuk melebeli lebih karena kan jarang yang tahu Bu Erik gitu ya. Iya. Terus ada ibu aku bucin biar Iya. teman-teman tahu. Nama yang hoki soalnya nama bucin gitu ya, nama hokinya. Oke, jadi perlu digarisbawahi, bucin itu sebenarnya bu, ibu, cinta ya. Cinta. Jadi bucin bukan bucin Budak cinta. budak cinta itu ya, bukan ya, tapi bunya itu ibu, cinnya itu cinta. Jadi bucin ibu cinta gitu ya maksudnya ya. Nah, ini untuk lontong kupangnya sendiri Bu, ini dipasarkan ada outlet kah atau hanya melalui by WA gitu? Atau ada sosmed yang lain gitu? Kebetulan dulu sebelum aku cuma WA pakai status gitu ya. Terus akhirnya sama anak-anak dibuatkan medsos Gojek ya, food, atas sama bucin juga, untuk bucin sama. Terus sekarang sudah coba buka gerai karena ada usulan dari kebetulan waktu itu ya bapak-bapak yang pada saat order di Badan, di Setda, di kantor-kantor itu ada yang minta kok nggak ada gerainya gitu. Akhirnya aku kepikiran buka gerai itu. Di mana itu Bu gerainya? Kebetulan supaya bisa dijangkau ibu cari tengah-tengah, nggak ada punya teman ada di Jalan Untung Suropati nomor 22 Sidoarjo. Itu dekat dengan apa Bu? Untuk Patokannya? Patokan supaya ini loh di sini loh dekat ini. Gitu. Sebelah kiri SMP Negeri 5 Sidoarjo, depannya SMA Katolik Sidoarjo. Bisa diambil. Terus itu yang dijual apa aja Bu? Lo selain lontong kupangnya Ibu itu? Produk yang lainnya. Ya, produk lainnya. Ibu ini sebenarnya lontong kupang aja ya, cuman untuk supaya lebih rame, Iya. terus ada lidah anak muda akhirnya digandeng sama ibu rame. Jadi nggak biasanya lontong kupang kan gandengannya lontong balap, Lontong yang lainnya. nanti takutnya bentrok ya, bentrok karena seleranya orang tua semua. Akhirnya terus anak ibu si Liu itu mengusulkan coba jualan ramen aja Bun, sama terus ada pembeli juga minta es degan gitu. Terus akhirnya ada es degan, ada ramen, ada jajanan-jajanan yang ada sekedar buat apa seperti itu. Iya. Terus kalau untuk misal ada orderan banyak gitu Bu, Ibu apa ambil pegawai atau Ibu sendiri, dihandle sendiri gitu? Kalau banyak itu ya misalnya di atas 50 ya ada pegawai yang pegawai sekali panggil itu loh Mbak. Oh iya, freelance gitu ya. Tapi kalau di bawah itu masih insya Allah masih bisa Handle sendiri. biasanya yang agak lama kan yang kemasi pada saat kemasi yang butuh waktu. Lontong kupangnya Bu Cin ini apa Bu yang buat beda dengan lontong kupang yang dijual lain-lainnya gitu Bu? Ini sebenarnya rahasia perusahaan ya. Rahasia. Nah, ini gini. Jadi ibu itu kebetulan lontong kupang Bu Cin itu jadi gini, waktu ibu belum jual itu pernah saya sendiri nggak suka lontong kupang, nggak suka saya memang nggak suka gitu. Justru hampir masak tuh hampir nggak pernah nyicipin karena memang nggak suka saya sendiri pribadi. Cuman pada saat itu makan tak cobain apa sih banyak kok ada yang amis ya, beli di sini kok amis, sana kok enggak tapi kok rasanya kelamat. Akhirnya terus ini ternyata banyak gini-gini. Terus akhirnya biasanya kan ada yang alergi lontong kupang tuh ya, ada kopangnya, terus juga ngilangin amisnya, tak kasih apa ya. Terus ibu terinspirasi, coba tak kasih degan ya, tak kasih air degan supaya nggak amis, supaya nggak kalau yang alergi bisa makan juga gitu. Jadi ya tadi rasanya ibu kasih di resepnya tadi ditambahin air degan 3/4 dari pokok misalnya 1 liter gitu ya, 3/4-nya itu air degan. Cuma dia nggak
tanaman, jadi Iya. gampang basi kalau jadi kupang itu harus fresh terus, Iya, harus iya. fresh terus. Kalau nggak habis ya terpakai harus dibuang. gitu ya, pokoknya harus habis dalam 1 hari karena itu apa namanya Nggak tahan nggak lama. tahan lama ya. Jadi bisa besok nggak bisa. jadi kelebihan yang lainnya yaitu kupang itu pasti fresh, nggak mungkin simpenan dari yang kemarin gitu, yang hari kemarin gitu ya. Iya. Jadi setiap hari pasti bikin baru, oke. Selanjutnya Bu. Ya, untuk lontong kupangnya Ibu ini sudah berizin Bu. Misal sudah ada surat halal atau Alhamdulillah sudah dengan teman-teman dari pusat, dari pusat bisa jajarannya itu ke rumah ibu untuk dibantu ngurusin sertifikat halal dan juga permen kemarin. Jadi bersertifikasi halal ya Bu. Jadi bisa, wah ini luar biasa sekali pokoknya lontong kupangnya ya. terus untuk ininya Bu, kayak misal pesan lontong kupang ya Bu, kayak misal saya sendiri itu suka yang pedas ya. Terus habis itu kalau ada yang pesan Bu, saya minta yang pedas banget gitu, harganya itu nambah atau tetap gitu Bu? Kebetulan ibu nggak mandi harga, tetap aja lah. Iya. Emang gitu ya. Satu porsinya berapa Bu? Ibu bandrol di harga 15.000 kalau lontong kupang lengkap pakai sate merah, tapi kalau tanpa sate 12.000 per porsinya. Ya, untuk yang itu tadi Bu, yang minta lebih pedas gitu. Enggak, sudah tetap harganya tetap bisa rezekinya ibu kan memang sudah Pas mahal gitu ya. Dan jadinya segitu baru gitu ya. Iya. Apa untuk pesanan-pesanan gitu Bu, sekarang dari mana aja Bu? Ya kebetulan tuh ya kebanyakan kalau dari kampung tuh ya ibu-ibu PKK, pengajian, kalau acara-acara apa gitu ada gitu kalau pesan-pesanan, terus teman-teman punya acara apa gitu pesan, atau pas ada tamu ya pesan balkon gitu. Iya. Jadi sidoarjo sendiri ini ada acara apa Iya. ya pesan itu. Jadi promosinya tuh sebenarnya dari mulut ke mulut ya. Dari Pak Pembina, Iya, Pembina dari Pak DWP itu juga. Pak Heri. Oh Iya, Pak Heri Santoso. Pak Heri Santoso juga sedikit banyak terlibat dalam ini ya, dalam usahanya bucin. Suka dukanya Bu dalam merintis lontong kupang ini apa aja? Sukanya dulu deh. Sukanya gimana ya, sukanya ya ada teman baru ya. Iya. Banyak kan kita bisa berinteraksi dengan teman-teman baru, kebetulan kan jualannya di Pujasera ya. Terus ada pelanggan juga bisa berinteraksi. Kalau dukanya ya tadi, kalau misalnya ada nggak habis semua ya akhirnya ya kebuang, nggak bisa itu. Nah untuk menyiasat juga nggak kebuang ya akhirnya ya mohon maaf ya itu ya manggil siapa yang mau gitu. Karena biar besoknya fresh lagi ya. Iya, karena harus habis pada hari itu juga gitu ya. Oke. Untuk akun sosmednya ada Bu? Itu tadi cuman Gojek ya. Iya. Guru Gojeknya dengan apa? Gojeknya namanya Aplikasinya namanya lontong apa? kupang bucin Oh, dan ramen gitu. Lontong kupang dan ramen bucin. lontong kupang dan ramen bucin untuk GoFood-nya ya Bu. Terus Kemudian by phone-nya Bu, nomornya bisa bisa di 0822 314 3896. udah. Oh, oke. Bucin. Ya. Itu apa namanya? Boleh nggak sih tahu kalau misalnya kok bucin kok jadi kayak apa namanya ya? Bucin kan bisa sih masak apa yang lain-lain gitu ya. Tapi kok yang dipilih itu lontong kupangnya gitu loh. Maksudnya karena memang karena dari kantor tadi yang Bapak itu Bapak Pembina suka, Ibu Ketua DWP suka. Tapi mungkin ada pertimbangan yang lain gitu loh, kok akhirnya ya udahlah ya lontong kupang memang yang ini gitu. Kebetulan itu kan usul dari Bu Heri ya. Kalau saya bisa jualan kupang Bu Heri, ya insya Allah udah kebetulan. Karena emang ibu daerahnya daerah penghasil kupang. Itu supaya untuk
kayak beli bahannya nggak susah-susah, nggak Iya. repot banyak-banyak. Iya, iya. Kalau olahraga pagi, jadi kalau ambil kok itu jalan pagi, jalan yang PP gitu setengah jam lah sama olahraga. Jadi sekalian dapat sehatnya, dapat untuknya. Oh, gitu. Juga dapat mengangkat khas Sidoarjo. Khas Sidoarjo ya Ibu ya. Jadi lontong kupang itu adalah makanan khas Sidoarjo. Dia kupang itu mungkin ada ibu yang nggak tahu ya, kupang itu dari apa, kerang ya bucinya, kerang kecil-kecil gitu ya bucinya. Namanya kupang, ya. Namanya kupang sejenis kerang. Dia itu kerang-kerangan yang kecil-kecil gitu ya ibu ya. Dan itu dimakannya sama petis-petisnya itu khas beda ya bucinya dari petis-petis yang lain gitu ya bucinya. Memang petis juga dari petis kupangnya, dari kupangnya juga petisnya. Jadi gitu. direbus, airnya dimasak jadi petis. Oh gitu, ilmu baru itu ya. Ya, terus kalau saya nih ya, suami saya itu ya pasti suka sama kerupuk kupang bucin. Kerupuk kupang ini udah wah, kalau di mana-mana ada kerupuk kupang, pasti dia beli. ambil kerupuk kupang gitu. Dan itu apa namanya? Ada juga bucin. Ada juga. ada lengkap di gerai sana. Oh di gerai bucin ada ya. Siap ya, Wah. satu lengkap. Kerupuk kupang itu enak Ada gitu. satenya, ada kerupuknya lengkap sama. Karena saya itu juga penikmat kupangnya bucin gitu ya. Iya, yang sering Iya, muncul. yang sering muncul Wah, ini bucin. juga sering muncul. Pingin gitu ya, bucin. Kalau pesen ke teman sendiri tuh enak ya, bucin yang pedes, bucin yang banyak jeruknya yang kecut gitu ya, enak ya, bucin Ya, yang manis, kecut, manis, kalau kupang kecut, itu wah, nggak mantap itu enak. memang. Iya. Betul. Oke. Bucin ini untuk gerainya untuk saat ini ada berapa Bu? Hanya yang di Untung Suropati ataukah ada Ada cabang lagi lain? cabang lain? Untuk saat ini dulu ada di Buduran, cuman karena nggak jaga akhirnya itu lepas. Kalau ini ada gerai untuk Suropati sama ada di gerai Jalan Tugu Sidoarjo depan Eko Gang Macet itu yang jaga adik ibu. Oh, seberangnya itu ada gang masuk ke sana gitu ya. Berarti ada 2 outlet ya. Ada Punya 2 outlet ya. Oke. Udah. Oke. Begitulah tadi wawancara kita dengan narasumber kita yaitu Ibu Eri ya. Terima kasih Ibu Eri atas kedatangannya ke sini. Terima kasih Bu Andri sudah menemani saya di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.